biola. Ini apa? Kuburannya. Jadi kalau kita ke Surabaya dimakamkan di tempat pemakaman umum Kenjeran. Oh, bukan teman makam pahlawan ya? Bukan, karena waktu dia meninggal itu kan sudah dianggap sama Belanda ini kan musuh Belanda. Jadi dimakamkan di tempat pemakaman biasa. Nah, setelah Indonesia merdeka itu mau dikuburkan di tempat pemakaman umum di Taman Pahlawan, maaf. Itu tulang belulangnya sudah melebur dengan tanah sehingga oleh pemerintah dibuatkan monumen. Jadi di makamnya itu luas, khusus untuk WR Supratman sendiri itu makamnya luas. Jadi sebelum masuk itu kita ketemu ini. Oh, tulangnya udah nggak ada, jadi sudah hancur. Sudah hancur karena waktu itu kan waktu pertempuran Surabaya itu kan banyak tentara Indonesia berlindung di kuburan juga. Jadi digempur semuanya kena ledakan tank. Nah, ini perkembangan lagu Indonesia Raya. Jadi dulu itu Indonesia mulia mulia. Nah, sekarang kan Indonesia Raya merdeka merdeka, seperti ada perubahan lirik. Ada dulu itu yang populernya keroncong, sehingga sama WR Supratman dibikin lagunya iramanya keroncong. Cuman karena begitu Indonesia merdeka butuh lagu yang semangat, sama tim perumus lagu Indonesia Raya tuh dibikin iramanya di Marsia biar terlalu semangat. Teksnya aja Yang dirubah sedikit ya. Menjadi merdeka merdeka lebih semangat lagi. Dan sampai sekarang 3 stanza juga. Dulu awalnya kan 3 stanza, sampai sekarang tetap masih 3 stanza. Di Marsia ini apa? Di Marsia itu iramanya. Jadi seperti sekarang dulu kan Indonesia tanah airku, pelan. Iya. Sekarang Indonesia tanah airku. Lebih iramanya. Betul, iramanya lebih semangat lagi. Jadi dari irama keroncong dibikin ke irama yang lebih semangat di Marsia. Temponya dinaikkan. Nah, ini Piringan Hitam. Ini yang asli. Tahun 1929 rekaman lagunya. Cuman karena apa ya? Sama yang menghibahkan itu sayang banget Mas, di mur pas kita ketemu alat pemutarnya mau diputer itu sama yang ahli pemutar suara namanya ahli gramafonnya itu bilang, ini kalau Bapak nekat muter ini pecah Pak. Jadi kita nggak bisa, bentuknya nggak bisa asli lagi karena ini piringan hitam. Jadi teknologinya waktu itu masih sangat sederhana. Jadi kalau udah pecah, wah itu disusunnya lagi susah. Sehingga kita tidak bisa mendengarkan lagu Indonesia yang tahun 1929. Di mur kenapa? Mungkin waktu itu sama pemiliknya biar nggak hilang atau mungkin biar nggak goyang-goyang. Sehingga sayang banget. Kita jadi nggak bisa mendengarkan lagu Indonesia tahun 1929. Yang ini? Nah, ini ilustrasi. Jadi setelah Kongres Pemuda II itu kan lagu Indonesia Raya menyebar, Mas. Dan direkam ke ini Piringan Hitam. Nah, ini Belanda sangat khawatir nih kalau sampai ini terus berlanjut, Belanda bisa kehilangan jajahannya. Nah, salah satu jalan untuk menghentikan peredaran lagu Indonesia Raya tadi dengan merampas kasetnya dan dipecahkan. Betul. Karena waktu itu teknologi sangat sederhana, ya. Begitu pecah nggak bisa diputar, nggak kayak sekarang ya bisa bluetooth. Ya, di YouTube juga. Ya, Ini siapa figur? ini yang merekam, yang punya perusahaan rekamnya namanya orang Tionghoa, orang Cina, Yokin Chan. Yang merekam pertama kali lagu Indonesia ini, lagu Indonesia Raya. Cuman dampaknya luar biasa juga, perusahaannya ini langsung ditutup. Perusahaan rekamannya langsung ditutup sama Belanda. Dan Pak Yonya ini kemudian lari ke luar negeri sambil membawa kurang lebih 5.000 rekaman lagu. Jadi agar lagunya dapat bisa disebarkan nanti oleh masyarakat Indonesia di luar negeri. Cuman sih menurut isu sebelum Indonesia merdeka mau dibawa pulang itu kapalnya kena torpedo Belanda. Jadi hancur semua. Yang masih sisa tinggal yang satu. Nah, ini aktivitas WR Supratman. Nah, ini yang merekam lagunya.
Nah yang ini SMA ya, waktu masih SMA W.R. Supratman bikin grup band jazz. Jazz band Black White. Menurut informasi ini grup band jazz pertama yang dimiliki Indonesia. Oh iya. Dan W.R. Supratman Makassar, ya. waktu SMA dia ini W.R. Supratmannya. Dia ahli main musik cuman lebih konsentrasi di biola. Semua musik dia bisa main. Jadi memang ahli musik ya. Bahkan hari lahirnya W.R. Supratman itu ditetapkan sebagai Hari Musik Indonesia tanggal 9 Maret. Jadi setiap tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Indonesia. Jadi emang langsung W.R. Supratman yang bikin lagu Indonesia, yang bikin iramanya semua juga beliau ya. W.R. Supratman semua. Terinspirasi dari mana Pak? Kalau menurut informasi yang kami peroleh itu dari pergerakan, tokoh-tokoh pergerakan, kemudian mengamati langsung jalannya Kongres Pemuda. Dari situ dia bisa menciptakan lagu bahwa Indonesia ini memang butuh sebuah lagu yang bisa mempersatukan semua golongan. Jadi beliau yang main biolanya, beliau yang nyanyi juga. Waktu Kongres nggak boleh nyanyi kan? Oh nggak boleh? Karena begitu melihat liriknya nih sama pemerintah Belanda dianggap ini berbahaya. Ini bisa betul. Makanya disuruh dengerin. Cuma tetap aja biarpun didengerin disita-sita juga. Iya. Jadi memang sulit perjuangannya. Nah ini kamar terakhir di museum. Nah ini pesan-pesan dari pemuda-pemudanya kepada pengunjung museumnya. Oh ini dia. Ya ini yang paling sering buat foto yang ini. Ini tulisannya Ki Hajar Dewantara di dalam sebuah buku berbahasa Belanda. Jadi bukunya dia itu mengecam pemerintah Belanda yang memungut uang ke rakyat Indonesia untuk merayakan ulang tahun kelahiran negara Belanda. Jadi dia dibilang itu wah Belanda ini keterlaluan, masa mau ulang tahun malah minta uang ke negara yang dijajahnya. Akhirnya dibikin seperti ini. Dalam buku apa? Bukunya itu berbahasa Belanda, jadi kalau diterjemahkan itu seandainya aku seorang Belanda. Nah di dalam bukunya itu dia bilang bahwa kalau saya jadi orang Belanda nih, saya merasa malu kalau memungut uang dari negara yang saya jajah. Karena saya telah menikmati sekian ratus tahun, sehingga membiarkan rakyat yang dijajah itu terlantar. Nah ini bukunya langsung disita. Masih ada nggak sekarang? Wah sekarang udah susah dicari. Mungkin perpustakaan nasional. Itu juga belum ketemu. Karena memang banyak sekali yang dilarang pada waktu masa Hindia Belanda. Cuma ada beberapa cuplikan yang tulisannya ini dimuat di surat kabar. Terus sampai ada sekarang ada di perpustakaan nasional. Baik. Ini jadi Pak pesan-pesan ya? Ya, pesan-pesan dari pemuda-pemuda tahun 1928 kepada masyarakat Indonesia. Jadi mengajak para pemuda untuk terus berjuang, kemudian harus terus melakukan penelitian, harus terus pendidikannya terus juga harus sering baca biar tidak mudah dimanipulasi seperti itu. Karena itu sangat penting dalam proses perjuangan. Ini Pak pidatonya Ya, waktu Kongres Muhammad Yamin ya. Putaris Kongres. Kemudian ini tanah air pada batasan Bukit Barisan, memandang aku gua memandang. Tulisannya Muhammad Yamin juga mengenai tanah air Indonesia. Ini pesan-pesan dari tokoh Sumpah Pemudanya. Dibuat sebelum Kongres, ini sesudah Kongres gitu. Ini sama sebelum Kongres semua yang ditampilkan di sini. Tapi di sini tulisannya ini sesudah After the Kongres. second. Oh ya betul. Jadi sebagian ada yang dibuat sesudah Kongres. Cuman mayoritas dibikin sebelum Kongres. Sebenarnya sih masih banyak sih, cuman sementara kita tampilkan ini dulu. Nanti tahun 2020 baru ada ganti tampilan lagi. Karena setiap 5 tahun sekali kita harus ganti tampilan. Karena kan biar pengunjungnya nggak bosan, kita tampilkan hal yang baru-baru. Tinggal satu lagi ya? Ya, bagian ruang belakang terakhir di museumnya.
Kita ke luar, harus mundur. Kita lewat sebelah sini saja, biar lebih luas. Kita ke sebelah sini ada beberapa tokoh Sumpah Pemuda. Nah, salah satunya ini Muhammad Hatta. Nah, waktu kongres nggak hadir, cuma pemikiran-pemikiran Muhammad Hatta, kemudian tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah itu dibaca sama pemuda-pemuda yang ikut kongres. Kongres pertama dan kedua. Betul, makanya sangat dihormati sekali Bung Hatta ini. Bung Hatta di mana saat itu? Di Belanda? Saat itu masih di Belanda, karena waktu itu dia belum lulus kuliah, cuma dia ngasih sambutan lewat majalah Perhimpunan Indonesia. Jadi dia mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Kongres Pemuda II. Semoga terus berjuang, harus dilanjutkan seperti itu. Kemudian ada juga salah satu tokohnya yaitu Mr. Sunaryo namanya. Ini dari PNI juga, diutus sama Pak Karno untuk ikut kongres. Sebagai wakil Pak Karno. Betul. Dia ada 3 orang yang mewakili Pak Karno. Karena waktu itu kan pengacara. Jadi Pak Karno sangat khawatir kalau nanti Belandanya nakal, macam-macam, terus pembunuhannya ditahan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, diutus anggota PNI yang berprofesi sebagai pengacara. Dan nggak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah lancar. Cuma itu dokumennya diambil semua ya. Nah, kita selanjutnya ke sebelah sini. Nah, yang ini biasanya kalau harian pakai ruangan apa, Pak? Ini memang untuk aktivitas ini sih pengunjung, cuman anak-anak. Ini jadi kalau anak-anaknya pengen main ke sini, ya mereka main di sini. Kita kasih fasilitas. Ya. Ada ludo, ular tangga, gangsing. Baik. Kemudian ke ruang terakhir di museumnya. Nah, kita ke sebelah sini dulu. Nah, ini koleksi pramuka ya. Dulu disebutnya kepanduan, ini pramuka zaman dulu. Ini masih asli semua yang di lemari kaca. Ini arsip pramuka di sini ya? Ya, makanya kalau ada yang mau meneliti tentang pramuka itu ke Museum Sumpah Pemuda datangnya. Ya, kita museum pramuka nggak ada ya, jadi cuma ini. Iya. Arsipnya. Arsipnya sebagian besar ada di sini. Ini foto-fotonya. Hizbul Wathan ya. Betul, Muhammadiyah. Ini ada lagi sampai sekarang masih ada. Iya, Hizbul Wathan. Nah, ini yang kalau yang lain-lainnya sudah tinggal sejarah, sudah bubar. Melebur menjadi satu pramuka. Kemudian nah ini yang bendera aslinya. Jadi berbeda dengan pramuka sekarang. Bapak pramuka siapa? Bapak pramukanya itu kalau Indonesia itu Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang sekarang, Pak? Yang sekarang itu sudah pengurus baru sih Mas, cuman kan belum dapat info. Sebelumnya itu Adi Aksa Daud. Itu ketua Kuarnasnya. Nah, kalau yang sekarang kan lagi sedang pembentukan ini, pemilihan ketua umum yang baru setiap tahun sekali. Ini bendera aslinya, ini tahun 1923. INPO ya? Benderanya kepanduan INPO. Cuman ini kenapa bolong-bolong, karena dulu boleh dipegang sama pengunjungnya. Jadi bila dipegang langsung, wah rusak. Oh, sama pengunjung museum. Akhirnya ditutup. Ini jadi sekarang sudah ditutup. Nah, ini latihan. Latihan pramuka ini ya? Sepedanya ya? Tuh, jadi dulu motor, angkot, gojek belum ada. Latihannya harus naik sepeda. Karena jauh-jauh Mas, itu di Bogor semua. Di anggota kepanduan yang di Jakarta itu kalau mau latihan ke Bogor. Jadi harus naik sepeda ontel kalau orang-orang bilang sih. Iya. Berapa nih sekarang? Mahal banget. Iya, kalau dijual. Pernah ada yang nawar ini sampai 300 juta. Itu sebagai bahan barang antik. Antik banget karena ini remnya masih di dalam. Kalau yang ontel-ontel sekarang kan remnya kabelnya di luar. Iya. Nah, ini kabelnya di dalam terus ada lampunya. Wah, komplit. Cuman ini sudah jadi koleksi Museum Sumpah Pemuda, jadi nggak diperjualbelikan. Ini aktivitas kepanduan semua pramuka. Kemudian ini dari anak, bapak, kakek ikut pramuka.
Oh iya, oh jadi diwariskan. Iya, turun-temurun. Jadi kalau setelah dari sini, nah itu pengunjungnya biasanya sukanya istirahat di kursi-kursi. Setelah Waktu tahun 1928 ini dipakai. ini kamar. Oh, kamar-kamar kosan ya. Cuman kalau pesertanya ngumpulnya di lapangan, yaitu yang nggak dapat tempat di tengah ruang tadi Iya. itu. Sampai ke jalan raya, warnanya kurang lebih yang hadir tuh antara 500 sampai 1000 orang. Wah, jadi sangat Nah, kita ke selanjutnya ada relief tentang sejarahnya Sumpah Indonesia. Pemuda. Betul, sampai tahun 66. Ke sebelah sini. Ya, kita ke sebelah sini. Ada perjalanannya bangsa Indonesia. Nah, ini dari Budi Utomo. Oh ini Stovia, dia. dari Lawrence Stovia, kemudian terbentuk perkumpulan Budi Utomo. Nah, kemudian karena terlalu lambat bergerak, akhirnya kemudian bikin Uni Java dan lain-lainnya. Nah, kemudian menuju Kongres Pemuda II. Oh, langsung di sini. Langsung. Ya, itu Iya. ada Biasa Partner saya kemudian dihadiri oleh pramuka. Nah, dari Kongres Pemuda II ini seluruh suku yang ada di Indonesia ini sepakat untuk bertanah air satu, bertumpah darah yang satu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu Indonesia berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ini perang kemerdekaan. Sampai Jepang Sampai datang. proklamasi. Oh, kemerdekaan. Betul. Proklamasi kemerdekaan. Kemudian pada saat perang kemerdekaan setelah proklamasi itu terjadi beberapa pemberontakan di daerah. Ini di Ramayana PKI ini tahun 1965. Ini yang 48. Oh, Waktu 48. melawan pemerintah. Sampai setelah apa? Ini setelah kemerdekaan. Ini kan PKI. proklamasi. Nah, ini baru terjadinya perlawanan pemberontakan, ada PKI, kemudian DITI. Pemberontakan Tritura ya. Tritura terakhir. Nah, terakhir Pak, pesan kesan buat para pemuda-pemudi Indonesia Pak. Kalau pesan kita sederhana aja ya. Jadi para pemuda-pemuda ini jangan gampang terprovokasi, harus sering-sering melakukan penelitian sehingga informasinya bisa lebih akurat. Seperti itu. Itu oke. Iya. Baik pemirsa, sebelum saya akhiri beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah dalam menyambut 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, kita harus memperjuangkan, harus ikut andil. Dalam video-video sebelumnya saya selalu mengulang hal yang sama. Kita harus berjuang, kita harus andil dalam melanjutkan para pahlawan kita. Bagaimana mereka capek, lemah, lesu, sakit, sampai akhirnya ada yang dibunuh, dipenjara, ditawan, semua untuk berjuangkan negara ini. Dan kita sekarang yang teknologinya lebih maju dari mereka, yang kehidupannya lebih baik dari di zaman itu, kita harus mengisi kemerdekaan dengan cara yang lebih baik. Kita dituntut untuk lebih, karena melanjutkan lebih sulit dari memulai. Dan ini yang kita harus selalu tanamkan dalam diri kita. Dan saya menghimbau pada teman-teman untuk hadir ke museum ini, untuk kita selalu mengkaji, mempelajari, meneliti. Karena kebanyakan orang lebih menyukai tempat-tempat rekreasi atau ke mall-mall dibanding ke museum. Museum ini dibuka dari hari Selasa sampai hari Minggu, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi saya mau untuk instansi, mahasiswa, sekolahan untuk datang dan meramaikan, meneliti